Nah, Bapak dan Ibu sekalian saya menyinggung tes potensi akademik dan tes potensi bakat minat SMK. Anak-anak kita yang mau mendaftar SMA itu mengikuti tes potensi akademik. Sebenarnya bagi sekolah, bagi sekolah yang kekurangan kuota itu tidak ada masalah anak itu tidak ikut tes potensi akademik karena pasti lulus. Bagaimana dengan tes potensi akademik Bapak dan Ibu sistemnya? Tes potensi akademik itu dilakukan untuk siswa yang mau masuk jenjang SMA. Apakah anak-anak yang mau SMK juga mau mengikuti jenjang bisa mengikuti tes potensi akademik? Bisa. Bisa, siapa tahu. Karena ini kan SMK terbuka duluan. Jangan sampai berjaga-jaga saja. Jangan sampai nanti dia tidak lulus di SMK. Seperti itu. Saran saya sih, wajibnya, baiknya semua siswa mengikuti tes potensi akademik, baik yang masuk SMA maupun SMK. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita, tapi kalau khusus untuk anak-anak yang mendaftar SMK, sebaiknya, kalau memang ada niatnya mau masuk SMA, Bapak dan Ibu, sebaiknya sebaiknya segera menginformasikan ke cabang dinas NISN-nya, nama lengkapnya, bahwa dia akan mau masuk ke eh, akan mau coba juga ikut untuk SMA. Kenapa, Bapak dan Ibu? Kan tidak ada lagi tes potensi akademik setelah tanggal 17 Mei. Seperti itu. Nah, tes potensi akademik Bapak dan Ibu dari tanggal 13 sampai 17 Mei akan dilaksanakan di SMA yang ditunjuk oleh cabang dinas. Iya. Nah, untuk tes potensi akademik nanti sekolah pelaksana adalah SMA. Nah, di mana ini anak-anak harus mengikuti tes potensi akademik? Apakah sekolah tujuannya? Tidak. Mana SMA paling dekat rumahnya dia ke situ. Iya. Jadi jadi dia jadi dia Bapak dan Ibu anak-anak kita ini ikut tes potensi akademiknya di SMA yang terdekat dari rumahnya. Nah, calon murid Bapak dan Ibu wajib membawa sendiri smartphone-nya, tabletnya, atau laptopnya, serta orang tua lengkapi dengan data. Sekolah pelaksana hanya akan menyediakan ruangan dan pengawas. Iya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Memang anak-anak Bapak dan Ibu yang tidak punya sama sekali apa-apa. Jadi, ya, anak kurang mampu lah. Nah, untuk anak kurang mampu wajib difasilitasi oleh sekolah pelaksana. Jadi sekolah pelaksana Bapak dan Ibu itu hanya memfasilitasi untuk anak yang tidak mampu. Untuk anak yang mampu bawa sendiri smartphone-nya, tabletnya. Nah, pelaksanaan ini Bapak dan Ibu silakan murid anak kita yang SMP sekarang itu bisa memilih dari tanggal 13 sampai 17 dia mau masuk di tanggal berapa. Sebaiknya Bapak dan Ibu sebelum pelaksanaan calon murid ini datang dulu ke SMA pelaksana yang ditunjuk oleh cabang dinas, mendaftar memang nih sebelum tanggal 13 supaya nanti sekolah pelaksana mengaturkan kamu hari apa. Nah, untuk SMA yang akan melaksanakan tes potensi akademik yang ditunjuk oleh cabang dinas, satu, itu wajib memiliki peralatan standar, punya koneksi internet, dan punya komputer di sekolahnya. Iya, jadi izin Pak Kasih SMA, ini kita rancang-rancang memang ini SMA pelaksananya siapa, tapi wajib memiliki fasilitas dasar, ada komputernya atau laptopnya, dan ada fasilitas internetnya yang ditunjuk. Iya, kecuali yang sekolah offline. Jadi kecuali untuk yang anak-anak yang mau mendaftar offline, itu tidak ada kewajiban ikut tes-tes potensi akademik. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekolah pelaksana menyiapkan 5 ruangan. 5 ruangan, satu ruangan diisi oleh 30 peserta. Setiap ruangan diawasi oleh 2 orang pengawas ruang dari sekolah yang bersangkutan. Jadi misalkan pelaksananya di SMA 1 Baru, berarti SMA 1 Baru menyiapkan 5 ruangan dan 10 pengawas. Iya. Nah, satu hari ada 3 sesi. Sesi pertama jam 8 sampai jam 9, sesi kedua jam 9.30 sampai 10.30, sesi ketiga jam 11 sampai jam 12. Tes potensi akademik akan berlangsung dari jam 8 sampai jam 12 dalam 3 sesi. Jadi satu hari ini ada 450 calon murid yang bisa ikut tes potensi akademik supaya jangan terlalu lama tes potensi akademiknya. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu, teman-teman sekolah pelaksana nanti, jangan sampai tanggal 16 tidak ada yang datang, kita tutup nih di tanggal 17. Jaga Ki. Iya. Jadi 13 sampai 17. Calon murid nanti Bapak dan Ibu wajib hadir di sekolah pelaksana 30 menit sebelum tes potensi akademik dilaksanakan. Selanjutnya, calon murid akan menukarkan token ke sekolah pelaksana untuk bisa membuka soalnya. Iya, jadi nanti calon murid ini Bapak dan Ibu di akunnya akan mendapatkan token untuk mengikuti tes potensi akademik. Seperti itu.
Nah, siapa yang mendapatkan token? Yang mendapatkan token adalah anak-anak yang sudah mendaftar memilih SMA. Nah, bagaimana yang memilih jenjang SMK tapi mau juga nanti ikut tes potensi akademik SMA, melapor ke di cabang dinas. Ya, melapor melalui cabang dinas untuk didata. Jadi Pak Kas SMA datanya harus lengkap. NISN, tanggal lahir, dan nama lengkap sesuai data. Iya, untuk nantinya diteruskan melalui admin cabang dinas ke kami admin dinas untuk dibuatkan token. Seperti itu. Nah, bagaimana tes potensi akademik? Kapan muncul hasilnya? Jedanya antara 10 sampai 20 menit. Jedanya antara 10 sampai 20 menit hasil tes potensi akademik akan muncul di akunnya siswa masing-masing. Iya, jadi real time. Jadi real time. Hasil tes potensi akademik akan muncul di akunnya siswa paling lama 20 menit setelah pelaksanaan sesi tes selesai. Ya, jadi bukan siswanya selesai mengerjakan tes. Begitu. Jadi itu misalkan sesi 1 jam 9 mulai Bapak dan Ibu. Jadi silakan siswa bisa menunggu antara 5 sampai 20 menit setelah jam 9 hasilnya akan tampil di akunnya masing-masing. Jadi sekolah pelaksana tidak perlu umumkan karena yang tahu hasilnya adalah anak itu sendiri. Seperti itu. Hasil tes potensi akademik akan diumumkan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan melalui website, melalui IG, agar dilihat semua orang, agar kami juga di Dinas Pendidikan tidak dicurigai. Oh, apalagi Pak Bu, misalkan ada beberapa kami panitia, ada kemenakan kami juga yang ikut mendaftar SMA. Jangan sampai, oh Dinas Pendidikan, oh mentang-mentang ada anaknya ditambah-tambah nilainya. Seperti itu. Jadi seluruh hasil tes potensi akademik akan kami tampilkan secara publik, secara menyeluruh setiap anak di mana nanti hasil tes potensi akademiknya itu seluruh masyarakat bisa mengawasi betul jika yang dilakukan oleh sekolah tujuan hasil konversinya jika sistem melakukan konversinya seperti ini. Mungkin demikian Bapak dan Ibu penjelasan saya dengan termasuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat tadi. Eh, untuk SMK, pendaftaran dilakukan oleh calon murid, Bapak dan Ibu ya, bukan oleh admin sekolah. Admin sekolah asal di sini pada sifatnya membantu. Itu pun bukan hanya admin sekolah, Bapak dan Ibu. Kami sarankan seluruh guru yang ada di SMP bantu Ki Kodong Siswata. Mungkin siapa tahu karena di Makassar saja Pak Bu yang anak-anak terbiasa online itu masih gagap menggunakan smartphone-nya apalagi di daerah-daerah seperti itu. Jadi sifatnya membantu Bapak dan Ibu. Iya, mungkin demikian dari saya. Saya serahkan dulu ke moderator. Terima kasih. Kemudian ini ada bagaimana jika sudah terlanjur verifikasi Pak ini dari operator SMP 1 Baru ini. Tidak ada masalah, Pak. Aman. Tidak masalah ya. Iya. Pendaftaran ini sifatnya simulasi, jadi sampaikan mau belum diverifikasi, mau 65% tidak ada masalah. Tujuan kami adalah melakukan simulasi, kemudian membuat calon murid terbiasa, dan yang terakhir itu yang tadi yang kami share, Pak. Kami mau pemetaan di awal, berapakah siswa yang masuk SMA dan SMK. Oh iya Nah, iya ini siap juga Pak. tujuannya untuk teman-teman SMK agar rajin bersosialisasi ke Mm-mm. masyarakat supaya menarik minat siswa ke SMK bersekolah seperti itu, Pak. Oh Ya. iya iya. Oke, saya kasih kesempatan Pak Ibu. Siapa tahu ada yang memberi pertanyaan satu atau dua orang. Silakan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Untuk pendaftarannya katanya ini, mungkin kalau yang tidak selesai hari ini bisa tidak dilanjut besok. Ya, ya, makasih Pak. Saya izin bisa langsung menjawab Pak Ketua MKKS. Iya, silakan lanjut Iya, Pak. Iya, saya paham dengan ini kan kemarin waktu sosialisasi SMP ada kami bagikan jadwal pra pendaftaran Pak. Iya, iya. tapi melihat ternyata bahwa anak-anak semua pada panik Pak, banyak WA sehingga pra pendaftarannya itu Pak kami buka untuk seluruh wilayah Sulsel sampai dengan jadwal berakhir 9 Mei. Iya. Oh iya. Iya, Oh, jadi iya. makanya kami tarik simulasi supaya anak-anak tidak panik, Pak. Karena bilang, ih kenapa kami belum. Jadi sampai tanggal 9 Mei akunnya mereka masih buka. Bisa buka dan bisa rubah. Iya, jadi pra pendaftaran ini Pak berlaku untuk semua wilayah kabupaten kota. Hanya hanya di jadwal itu Pak kami disclaimer dulu untuk pra pendaftaran. Misalkan tanggal 21 April itu yang seingat saya adalah untuk Makassar dan Maros. Jadi yang kami prioritaskan dulu di admin dinas adalah melayani wilayah Makassar dan Maros seperti itu. Jadi
Jadi itu hanya untuk kami admin untuk melakukan skala prioritas karena kan tidak mungkin Pak kami bisa mengcover semua daerah dalam satu hari itu. Iya, kalau ada pertanyaan kenapa belum ke sekolah tujuan, satu, SK panitia masih banyak dari sekolah belum kami terima dari cabang dinas. Itu yang pertama Pak Bu. Makanya sekolah itu sampai sekarang kami blok sekolah SMA SMK itu kami blokir dulu akun adminnya semua. Karena ada beberapa komplain ke kami admin dinas bahwa bukan itu admin yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Sehingga tadi malam, 2 hari yang lalu saya sampaikan ke teman penanggung jawab aplikasi, blokir semua dulu admin SMA dan SMK sampai ada SK resmi melalui cabang dinas, baru kita bukakan akunnya. Nah, untuk sekolah tujuan Bapak dan Ibu dari teman-teman SMP, sekolah tujuan memang sampai saat ini tidak akan bisa membuka akunnya karena memang belum dimulai prosesnya. Di sekolah tujuan itu prosesnya sekarang adalah sosialisasi seperti sekarang ini, membantu siswa. Jadi memang kita biasakan anak-anak kita mandiri mengerjakan dulu. Jangan semuanya mau dibantu-dibantu seperti itu. Mungkin demikian dari kami admin dinas, Pak. Terima kasih. Oh iya, setuju. Nah, terkait tadi dengan tempat yang akan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan tes potensi akademik. Nah, ini perlu juga disampaikan sama anak-anak kita. Tadi sudah ada penekanannya bahwa tidak harus di sekolah tujuannya. Yang penting memang ditunjuk. Ya, jadi silahkan nanti mendatangi anak-anak kita disuruh mendatangi sekolah-sekolah SMA, SMK yang terdekat dengan rumahnya, domisilinya. Tidak harus datang ke sekolah tujuannya. Ya, sebagai bahan tambahan juga bahwa tes potensi akademik ini akan bermanfaat sekali untuk anak-anak kita yang akan masuk ke dalam tes dalam apa namanya prestasi jalur prestasi eh, akademik. Assalamualaikum. Nah, termasuk tadi Bapak Ibu anak-anak kita tolong diberikan informasi yang memiliki sertifikat-sertifikat yang bisa dikurasi oleh Dinas Pendidikan ini juga penting supaya anak-anak kita yang punya talenta-talenta eh, non akademik juga bisa tersalurkan. Termasuk di dalamnya yang mungkin boleh sempat tadi disampaikan oleh Pak Mul adalah anak-anak kita yang menjadi apa namanya ketua-ketua OSIS, ya ketua OSIS dan ketua pramuka atau kepanduan putra-putri. Ini juga punya peluang, punya kesempatan untuk masuk melalui jalur eh, kepemimpinan. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Kalau sudah Assalamualaikum, tidak ada Pak lagi Ketua. pertanyaan, masih ada, Pak? Saya Pak Ketua. Dari mana? Silakan, Saya silakan lanjut. dari Ya. SMP 1 Parepare. Oke. Nah, pare-pare. Ya. Pak Ketua, ini kalau Boleh anak nih, lanjut, ikut dulu Pak. pra pendaftaran. Baru ke SMA mendaftar TPA. Atau harus ke, atau boleh langsung ke sekolah SMA untuk mendaftar TPA tanpa ada pra pendaftaran dulu. Demikian, terima kasih. Ya, lanjut, Pak Mul. Jadi, tapi izin, Pak. Izin sebaiknya dia ikut pendaftaran, Pak. Karena tokennya akan muncul di akun pra pendaftaran. Oh iya. Iya, nah, iya. Jadi kalau anak-anak yang tidak ikut pra pendaftaran, Pak, kemudian dia mau ikut tes potensi akademik, itu pasti dia akan menunggu dulu, ditaruh di belakang karena didata dulu oleh sekolah pelaksana. Karena dia, tidak ada token yang bisa ditukar. Jadi itu akan dicek dulu datanya, kemudian kenapa Pak Bu, ini kenapa kami di akun token ini kan online. Jangan sampai kan teman-teman sekolah pelaksana ini tidak mengenal calon murid, belum mengenal calon murid yang datang. Jangan sampai 3 kali dia datang Pak dengan akun yang berbeda. Iya, menghindari joki. Jadi eh, saran Pak sebaiknya semua siswa ikut calon murid ikut pra pendaftaran. Karena kalau dia tidak ikut pra pendaftaran Pak, itu dia akan pasti disuruh mengisi dulu akun pra pendaftaran ketika masanya tes potensi akademik tiba. Nah, terkait dengan tes bakat minat untuk anak SMK tapi mau ikut tes potensi akademik tidak ada masalah. Mereka tinggal menunjukkan akunnya, Pak. Nanti itu dari admin dinas segera mengkonversi akunnya untuk memberikan token mengikuti tes potensi akademik seperti itu, Pak. Tapi kalau anak-anak yang tidak ikut pra pendaftaran, Pak, pasti kesusahan. Iya, pasti kesusahan karena dia diminta tunggu dulu.
Nanti di belakangan Iya. baru dia ikut, Pak. Seperti itu. Iya, Oke, demikian. terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak masih ada Mul, Pak yang mau bertanya? Pak Mul, sedikit ada pertanyaan. Apakah ini pra pendaftaran Ya, silakan Pak Lasri. semua jalur, Pak? Artinya jalur akademik, jalur sonasi, Semua, jalur apa? semua. Semua jalur aja. Iya, Oke. semua jalur, Pak Kasih.